di Jadi soal nomor 1 ini kan disuruh mencari PO yang belum ada laporan penerimaan barangnya atau LBP-nya. Maaf Pak, ini saya boleh off kamera nggak Pak? Soalnya kalau itu jadi putus-putus. Silakan aja, nggak apa-apa. Nah, terus caranya jadi kita lihat di sheet yang master register PO. Nah, ini saya tambahkan tabel baru ini cek LBP. Lalu kita VLOOKUP. Lookup value-nya kita lihat dari ini nomor purchase order-nya. Lalu table array-nya dari sheet ini LBP yang ini, lalu yang yang nomor purchase order. Lalu cool index nomornya kita tulis 1, range lookup-nya kita tulis. Lalu ditarik ke bawah. Nah, ini kita cara mencari PO yang ada filter. Lalu kita cari yang not available. Nah, ini semuanya yang not available, lalu copy. Nah, ini jadi yang PO-PO yang belum ada LBP-nya. Oke. Satu lagi, tapi sebentar dulu, azan dulu. Oke, mungkin secara nilai akhir akan sama ya. Mungkin nomor PO ini dan terkait dengan LBP not available berarti dia tidak ada. Cuma metodenya kita kalau dibuka detailnya, tadi dibuka filternya, kan ternyata di sini adalah membandingkan antara PO dan PO, data PO dan PO. Harusnya kan yang kita bandingkan adalah antara data PO dan LPB ya, laporan penerimaan barang. Jadi di sini harusnya yang kita tarik adalah data VLOOKUP-nya adalah nomor LPB. Mungkin di kolom G silakan aja bikin aja data VLOOKUP untuk LPB-nya, nomor LPB-nya. Berdasarkan nomor PO ini, nomor LPB ini di mana gitu. Nggak akan ketemu. Harusnya tabel array-nya adalah B dan C. Tapi karena yang mau kita sandingkan adalah purchase order yang mau jadi referensi, maka dia harus ada di baris pertama, di kolom pertama. Lalu coba aja itu kolom B dan kolom C. Terus kalau indeksnya 1.
Kalau tidak mau karena beda struktur, jadi harus kita balik. Kita insert kolom di LPB tadi di sheet LPB di D-nya, jangan di C-nya, di D-nya kita insert kolom. Nah, di sini kita copy kolom B-nya ke kolom D. Baru nanti yang kita VLOOKUP adalah C dan D. Berubah aja C dan D. Oh iya, oke. Satu, tetap satu. Oh, 2 ya, oke. Kalau indeksnya 2. Nah, jadi ketika nanti dicek detailnya, kita akan melihat bahwa PO nomor sekian, LPB-nya nomor sekian. Nah, ketika dia tidak ada data LPB, berarti dia belum ada penerimaan barangnya. Nah, coba di filternya di yang tadi yang jawaban pertama, yang kolom E, filter kolom G dibuka dulu. Nah, ini filternya malah ditutup. Bagaimana, Pak? Filternya dihidupin lagi. Filter di baris 4, oke. Kita buka filter yang kolom E. Kebalik. Select all-nya dulu dimatiin. Oke, kemudian NA-nya kita hidupin. Sama ya. Jawabannya tetap sama, tapi ketika di trace detailnya adalah kita akan menyajikan kolom PO dan kolom LPB. Jadi ketika walaupun ini yang diminta begitu tidak ada, berarti ini yang bermasalah. Nah, jawabannya sama, nilai akhirnya sama. Cuma kalau di penyajian itu kan nanti kan gini, begitu detailnya adalah kolom purchase keterangan purchase order dengan membandingkan dengan nomor laporan penerimaan barang, itu yang akan dilihat. Ketika dia tidak tersedia, berarti itu yang perlu diklarifikasi lagi. Oke, Dinda, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya nomor 2-nya terkait dengan value-nya, kuantitasnya ini. Jadi selain tadi membandingkan antara nomor LPB, kita juga membandingkan jumlah yang diorder gitu. Berapa kilo sih barang yang diorder? Kita membandingkan. Ternyata ada beberapa yang jumlahnya tidak sesuai. Silakan teman-teman. Nggak ada yang ini. Ini kan masih muda nih, nomor 1, 2. Kesempatan untuk yang ini.
Kalau berikutnya mungkin agak susah. Saya mau coba, Pak. Oh, silakan. Dari yang saya lihat dari video belajar di YouTube, itu pakai sum ifs, Pak. Jadi rumusnya itu sum ifs tapi ada s-nya. Jadi biar kriterianya itu ada 2. Pertama itu buat sum range-nya itu pakai yang di rincian PO sebelah sini, pakai yang kolom C ini sum range-nya, terus buat kriteria range pertamanya tuh pakai yang ini. Kan ini pakai nomor PO ya pertama. Maaf, Pak. Kedua kriteria berarti nomor PO dan produk dong. Iya, Pak. Udah terlihat lagi belum ya, Pak? Belum. Gampangnya dulu sebenarnya kita jumlahkan dulu masing-masing nomor PO jumlahnya berapa gitu. Nah, setelah ketemu jumlah PO-nya kita ini kalau mau tadi seperti tadi berarti 2 kriteria PO dan produk. Iya, Pak. Jadi kriteria pertamanya PO, kriteria yang keduanya nama produk. Yeah. Terus nanti Pak langsung disama dengan hak aslinya, habis itu keluar true atau false-nya. Terus buat ngecek apakah ada yang salahnya pakai rumus N, Pak. Pakai N, terus di drag aja ini semuanya. Ntar kalau misalnya ada salah satu yang false, ntar langsung kelihatan false. Terus di filter, itu dicek yang false. Terus nanti jawabannya ada di sebelah sini, Pak. Nomor 2. Jadi ada mungkin jawabannya nanti akan sama, cuma di sini ada kekurangannya adalah kesalahannya di mana. Misalnya gini, PO-nya nilainya berapa yang dibeli, terus yang diterima nilainya berapa barangnya. Ini yang biasanya secara manajemen akan selalu minta itu data apa. Kalau kita menyajikan temuan kan, ini PO-nya misalkan 1.000, tapi yang diterima cuma 800. Jadi kok ada kekurangan 200. Atas apa? Atas misalnya nih produknya adalah kacang tanah 200. Jadi ada. Nah ini nanti teman-teman kalau seperti itu mengarahnya adalah oke, ini sih bisa. Kalau saya mungkin oh iya maksudnya saya teman-teman tahu saya bahwa dia akan mengecek seperti ini saja salah satunya. Tapi bagi manajemen, bagi orang awam, dia akan lebih memahami ketika saya membeli 1.000 tapi kok barang yang datang 800. Angka itu lebih mudah untuk gini. Coba sekarang kolom, berarti kalau ini lebih mudah, kolom D sampai H dijumlahkan. Nanti nilai jumlahnya berapa, kemudian nilai jumlah per produk. Per laporan ya. Jadi nilai jumlah per laporan, nanti kita bandingkan LPB itu dengan nilai PO-nya. Seperti nomor 1 tadi, cuma kita membandingkan sekarang adalah nilai rupiahnya, nilai kuantitasnya. Insert kolom aja. Nggak usah per ini. Kita insert kolom aja. Kita jumlahkan jagung, kedelai, kacang, berapa kilo totalnya.
begini Pak. Oke, ini total untuk per LPB ya. Oke, sekarang yang PO-nya juga kita totalkan. Rincian PO. Kita masing-masing PO itu totalnya berapa? Ini diambil dari PO ya. Iya Pak. Oke. Nah, tinggal situ selisihnya aja. Oke, yang selisih inilah yang bermasalah sebenarnya. Jadi ada dua masalah di sini. Yang pertama masalah antara nomor PO dan nomor LPB itu tidak lengkap. Kemudian antara kuantitas yang di PO dan kuantitas yang di LPB juga nilainya masih berbeda. Nah, ini yang nanti data-data ini yang perlu klarifikasi, berarti menjadi sampel audit itu. Jadi data yang pertama tadi di nomor pertama, kemudian di nomor 2 ini menjadi data yang perlu disampel. Jadi sama-sama data ini yang memang harus diklarifikasi. Lebih mudahnya seperti ini. Kalau tadi kan kita hanya mengetahui ada di selisih di sini-sini saja gitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan manajemen, kita akan menyajikan ini data PO sekian. Misalkan coba geser ke kiri. Kita ntar jagung menurut PO dan jagung menurut LPB. Ini LPB ini kan 200 ya. Ternyata di PO-nya 250. Jadi ada permintaan 250 cuma dipenuhi 200. Kemudian kedelai ada permintaan 50, di sini tidak dikirim. Kacang hijau sama, kacang tanah sama ya. Berasnya juga sama. Jadi di sini jagung dan kedelai aja yang selisih gitu kan. Selisih 100. Nah, ini yang ketika kita melakukan klarifikasi ataupun jadi TAO ataupun menjadi audit finding temuan, ini manajemen jadi lebih mudah jika kita berbicara atau mendebat manajemen bahwa laporan mereka salah, ini datanya loh bahwa PO ini PO ini ternyata di LPB-nya sekian, jadi ada selisih. Selisihnya di mana? Di jagung dan kedelai. Nah, kita langsung bisa menyampaikan seperti itu. Jadi tidak terlalu lama ya, teman-teman. Oke, Nasmi. Mau izin tanya. Silakan. Tadi kan saya pakai rumus N ya Pak buat ngecek kalau misalnya, tapi ternyata pas dilihat hasilnya yang ada selisih, ininya beda gitu Pak. Ada yang true dan ada yang false. Seharusnya kan false semua ya Pak, yang ada selisih. Itu kenapa ya Pak bisa beda? Saya belum ini, cuma logikanya tadi pengambilannya bisa aja salah ya. Karena di sini bisa saja ternyata saya belum tahu tadi rumus yang di awal tadi. Dia kan membandingkan apakah mengambil nilai jagung tadi
pada saat sum if tadi itu kan mengambil nilai jagungnya atau nilai ininya itu sesuai tidak gitu kan. Kemudian yang rumus n-nya ini coba ke kolom n. I sama M. I sama M bandingkan I sampai M, Pak, yang N-nya. I sampai M-nya. Oh, di sini karena I sampai M ini dia nggak ngebaca ini kan. Tidak membaca lagi perbandingan dengan kolom D dan H, ya nggak? Kecuali di sini, ya kan dia tidak membandingkan itu, dia cuma di antara kolom ini apa gitu. Nah ini yang ada false ini yang ketika ada nolnya saja, ya nggak? Coba aja cek. Ketika jawabannya 0 itu dia false, tapi ketika ada nilainya dia tidak. Iya, ini yang 0 banyak yang false. Iya. Jadi fungsinya bukan untuk itu. Mungkin kalau tadi fungsinya adalah untuk false yang tadi, mungkin benar ya dengan fungsi n tadi. Tapi ketika kita mengecek lagi sudah dirubah. Ini kan dirubah jadi angka ya, jadi value. Nah ini n tadi nggak sudah tidak tepat lagi. Oh iya, Pak. Sudah tidak relevan untuk membandingkan tadi. Kalau tadi kan kita mencari di antara kolom I sampai kolom M ini yang false mana. Yang N tadi adalah benar mungkin. Tapi ketika sekarang sudah dirubah value, sudah dirubah menjadi angka nilai masing-masing produk, di sini tidak cocok untuk membandingkan. Dia akan membaca yang nilainya 0 saja. Oke, jadi jawabannya kita tadi pada helikopter view ya, jadi lebih mudah saja. Manajemen kita kan membandingkan tadi, yang ditanyakan adalah di soal adalah PO yang sudah ada LPB-nya, namun kuantitasnya tidak sama. Berarti sebenarnya kan ada nih LPB-nya. Karena kalau tidak ada LPB-nya berarti dia tidak bisa dibandingkan. Oke, berarti sebenarnya kita membandingkan nilai bisa aja nilai akhir dulu. Jadi ditotalin dulu antara jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras gitu ya. Totalnya berapa? Terus menurut misalnya itu menurut penerimaan sebesar itu berita acara penerimaannya, kemudian PO-nya nilai berapa? Nah itu begitu selisih berarti ada yang salah. Itu sudah benar. Tapi kan nanti begitu salahnya di mana? Di produk mana? Jagung, kedelai, kacang. Nah, kita kan butuh lagi. Kita dengan view seperti ini, kalau mau bagus lagi adalah antara H dan I ini kita insert kolom, masing-masing ada jumlahnya. Jagung menurut PO, jumlah produk menurut PO, menurut LPB sekian, menurut PO sekian. Nah, sudah lebih ketahuan lagi ya. Kalau di sini kan jumlahnya di kolom P dan kolom Q. Ya, ini nggak apa-apa. Nah, begitu, ini ada selisih. Jadi, manajemen pun tahu. Kalau kita membandingkan cuma memunculkan kolom P dan kolom Q ini, kita ada selisih ini. Tapi selisihnya di mana? Kita kan perlu tracing lagi. Kalau di sini, begitu penyajian seperti ini, sudah lebih mudah. Bahwa, ya selisihnya di sini adalah yang baris 8 adalah jagung dan kedelai.
Berikutnya selisihnya adalah 300 adalah kacang hijau. Nah, ini bagusnya lagi kalau bisa di ini di conditional formatting. Ketika kolom I tidak sama dengan kolom D, itu berwarna. Coba aja, Nasmi. Yang selisih ini ya Pak berarti? Iya. Antara misalkan I dan D berarti kan, terus C dan E gitu kan. Tidak sama, nanti langsung ini. Kalau di sini kan nggak perlu di kolom R. Conditional formattingnya di kolom I dan D, C dan E. Bisa nggak? Kalau yang gitu masih belum paham sih Pak. Yang 2 kolom gitu. Oke, nanti dicari aja. Jadi ketika selisih otomatis nilainya atau selnya jadi berubah gitu. Kita bisa saja misalkan di I, coba aja di kolom I, ya di blok. Sudah di blok kolom I-nya. Oke, coba conditional formatting. Yang tidak sama itu tadi greater atau less than sebenarnya ya. Bukan duplikat. Kalau duplikat malah yang ini. Yang not equal. Kita nyari yang not equal. Coba di equal tuh. Ada nggak not equal? Nggak ada. Salah berarti. Coba nyuruh membandingkan 2 kolom. Nggak ada ya. Coba nanti teman-teman ada yang tahu nggak cara membandingkan 2 kolom di conditional formatting? Tadi ada not equal to gitu, Najmi. Di situ coba yang format only cells that contains ada not equal to. Nah, itu. Terus kolom kanannya mungkin bisa nggak jadi kolom D ya? Oke, kemudian format set ininya, color-nya. Harus yang single cell kayaknya ya Pak. Iya, jadi masing-masing. Oke, nanti aja deh kalau gitu. Oke, Nasmi, nanti aja. Nanti cari di YouTube dulu. Ya, baik Pak. Atau di ini. Kalaupun tadi mau lebih bagus adalah memang bandingkan antara kolom I dan kolom D. Tapi dengan di kolom R saja sudah
sesuai dengan arah tadi arah yang dimaui oleh soal. Oke, terima kasih. Kemudian soal berikutnya, teman-teman. Baik Pak, izin nutup share screen. Ya. Soal 3. Izin coba mengerjakan, Pak. Oke, silakan. Pertama soal 3 itu total pesanan per supplier, kuantitasnya saja. Di sini saya menggunakan pivotnya dari rincian PO karena rincian PO ini sudah detail dengan produknya. Kalau master register ini tidak ada nama produknya. Pertama-tama saya menggunakan VLOOKUP. Pertama saya tambah selnya yaitu kode supplier karena kan di sini nggak ada. Kemudian saya melakukan VLOOKUP nomor PO, kemudian pada ini dari master register, kemudian pada B dengan C, kemudian memunculkan yang ininya yang kedua supaya keluar kode suppliernya. Kemudian seperti biasa, kemudian di VLOOKUP, kemudian di rows-nya itu saya meletakkan kode supplier, kemudian quantity pesanannya saya letakkan di values. Jadinya seperti ini, Pak. Ya, memang nomor 3 kita menggunakan pivot table ya. Jadi pertama kita ngambil data master register PO. Data ini sebenarnya kan yang ada, cuma kan di sini belum ada nomor ini ya, nomor suppliernya ya. Ini dari master register PO ini adalah antara nomor PO dan nomor nama supplier itu muncul kode supplier. Kemudian kita masuk rincian PO tadi untuk memanggil ini kode supplier sehingga per PO itu muncul kode suppliernya. Setelah muncul kode suppliernya baru nanti kita menggunakan pivot table kode supplier ini nilainya berapa, nilai barang yang dikirim ke ini. Jadi dia antara tadi barang yang antara jagung, beras, kacang hijau, kacang tanah, itu kedelai, itu gabung semua. Jadi menjumlahkan nilai pembelian per supplier. Ya, oke Andreas, terima kasih. Terima kasih Pak. Izin stop share ya Pak. Ya. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 juga menggunakan pivot table lagi. Izin mencoba, Pak. Silakan Mas Kun. Izin share screen. Untuk yang nomor 4, mencari total pesanan tapi dikelompokkan per bulan. Datanya yang bisa dipakai di rincian purchase order. Di purchase order ini dikelompokkan produk berdasarkan nomor PO, tapi karena soalnya ditanya dikelompokkan menurut tanggal, jadi di sini dilakukan VLOOKUP untuk memanggil tanggal
sesuai nomor PO. PO. Oke. Berikutnya langsung saja menggunakan pivot table, memilih tanggal dimasukkan ke rows, kemudian values-nya menggunakan yang kuantitas pesanan. Nah, tadi kalau yang awalnya rows-nya itu masih ada per tahun, per kuartal, dan per tanggal. Nah, itu dihilangkan yang per kuartal, dan yang tahunnya ini dijabarkan jadi per bulan. Jadi muncul kuantitas yang diorder tiap bulannya. Oke, teman-teman di sini ada kebingungan, mungkin gini, di pivot table nanti munculnya dia bukan ini ya, munculnya adalah tanggal, bukan tahun, bulan gitu ya. Nah ini bagaimana triknya? Sebenarnya tadi di rows-nya atau di group by, di berarti F4 tadi atau F5 gitu ya. Itu klik kanan group by. Itu nanti klik kanan deh kayaknya. Nah, itu ada grouping ya. Nah, ini untuk memisahkan tadi. Ini kan grupnya kan ini month, quarter. Nah, ini kita tinggal bisa saja per month gitu kan grupnya. Nah, ini groupingnya ini kita jangan sampai ini ya. Coba diklik aja. Tapi di sini tahunnya nggak muncul. Atau back lagi. Kalau tadi, kalau yang menu lama atau yang ininya, itu hanya per tanggal saja. Nah ini kita kan perlu tadi di sini yang kita munculkan adalah tahun dan bulan aja. Di group by tadi yang kuartalnya dihilangkan. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Teman-teman di sini perlu ini fungsionalitasnya tinggi, keperluannya tinggi, tapi karena kita jarang, kadang lupa. Saya kemarin di kelas 11 juga saya lupa. Tapi ingat saya ada grouping ya. Begitu dicari, oh ya ini rupanya klik kanan terus grouping, kemudian tinggal pilih yang mau kita ini tahun dan bulan, udah ketemu. Jadi di komputer satu mahasiswa itu langsung jadi tanpa memilih grouping. Di komputer yang lain ada 2 orang atau 3 orang itu keluarnya tanggal, jadi nggak bisa ini. Begitu kita grouping baru bisa muncul seperti ini, tahun, bulan. Di sini teman-teman ada yang kesulitan untuk nomor 4? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan nomor 5. Izin stop share, Pak. Oke. Boleh izin share screen, Pak? Silakan. Ya, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, oke. Jadi yang nomor 5 menggunakan mencari total pesanan per produk kuantitas saja. Jadi
sama kayak yang sebelum-sebelumnya menggunakan tabel di rincian PO. Di sini karena sudah ada PO produk dan kuantitasnya, tinggal kita pakai pivot table langsung. Nah, kita di sini pilih produk dan kuantitasnya. Produknya di rows dan kuantitasnya di value-nya, sum-nya. Jadi seperti ini, Pak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang masih belum ini, masih bingung, ada yang mau ditanyakan atau diulangin lagi? Coba Meli, pelan-pelan aja, terutama pada saat membuat jembatannya. Diulang dari buat pivot tabelnya, Pak. Enggak, diulang pada saat pembuatan jembatannya. Apa yang dibikin dulu? Oh, ya jadi dari Di rincian LPP PO, tadi. kita akan diminta PO. untuk mencari berdasarkan jumlah produk. Nah, di sini karena sudah tersedia datanya, ada nomor PO, ada produk, dan ada kuantitasnya. Nah, di sini kita langsung bisa bikin pivot tabelnya. Ini seperti biasa kita blok, terus insert pivot table. Nah, di sini sudah, semisal ini belum dibuat. Nah, kita di sini produknya di rows. Selanjutnya kuantitasnya di value-nya. Seperti itu, Pak. Ya. Yang lain gimana, teman-teman? Kalau ini kan munculkan aja ketika kita menggunakan pivot table. Jadi sebenarnya satu langkah saja kalau yang ini. Tidak pakai jembatan seperti tadi, seperti sebelumnya yang per bulan. Karena dia harus manggil data VLOOKUP dulu, data bulan, tanggal transaksinya dulu. Kalau ini kan enggak, karena setiap PO sudah ada nama produknya. Oke, nomor 5, nomor 6 silakan. Nomor 6 boleh izin share screen, Pak. Silakan. Jadi, apakah sudah terlihat? Loading. Oke. Jadi soal nomor 6 itu kita mencari LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Jadi nomor 6 kita pakai COUNTIF. Yang pertama di blok dulu untuk kolom nomor laporan penerimaan barang atau LPB sebagai range-nya. Untuk kriterianya kita pakai sel yang LPB 001. Lalu kita drag sampai ke bawah. Untuk mencari nilai yang double atau triple kita pakai filter. Terus kita uncheck yang nomor 1. Nah, ternyata ada beberapa data yang dia ini double sama triple. Oke, langkah kedua menggunakan condition formatting. Silakan coba. Condition formatting yang langsung di LPB-nya, di kolom B-nya. Jadi tidak lagi menggunakan rumus lagi, langsung kolom B aja. Duplikat ya. Duplikat ya. Coba sekarang disesuaikan. Condition formatting yang di kolom B itu difilter menggunakan warna.
Sudah sesuai, Pak. Enggak, filternya pakai kolom B. Menggunakan warna. Ini sudah, Pak. Apa? Enggak, di filter. Filter. Oh, ini filter. Iya, filter by color. Ya. Ya, sama ya. Jadi kadang kita filter, kadang taunya filter angka-angka saja, tapi by color juga bisa. Nah, ini dengan conditional formatting itu otomatis gitu. Nah, silakan aja teman-teman mau menggunakan conif atau dengan conditional formatting. Kalau duplikat, ini conditional formatting kan sudah langsung, tinggal ini langsung jadi. Tapi kalau mau conif nggak apa-apa untuk memastikan lagi. Silakan teman-teman kalau paling memilih yang paling mudah. Oke, nomor berikutnya nomor 7. Masih, Pak. Oke, sama-sama. Pak izin share screen nomor 7. Silakan Rafika. Jadi di nomor 7 ini kita diminta mencari, bentar, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Jadi di nomor 7 ini kita diminta mencari total barang yang sudah diterima per supplier. Caranya kita akan mencoba menggunakan rumus VLOOKUP sama pivot table. Di sini kita pakai tabel yang dari sheet LPB ya teman-teman. Pertama kita cari dulu kode suppliernya berdasarkan nomor purchase order dengan menggunakan VLOOKUP. Caranya itu kita ketik dulu rumus VLOOKUP-nya. Lalu untuk lookup value-nya kita masukkan per nomor purchase order, jadi per sel-nya ini. Lalu untuk tabel array-nya kita masukkan di master register PO untuk tabel yang C dan D ini, nomor purchase order dan supplier. Lalu untuk kolom index number-nya itu di 2, lalu range lookup-nya itu ke 0, sehingga ketemu kode supplier-nya ini per nomor purchase order. Nanti tinggal ditarik ke bawah aja. Setelah ketemu kode supplier-nya, kita buat pivot table-nya. Caranya ini diblok dulu dari I sampai J, lalu kalau ke insert pivot table, setelah itu nanti ke existing worksheet. Terus untuk kalau saya nanti ini existing worksheet-nya tetap di sheet yang sama di kolom L ini tadi. Lalu setelah itu tinggal dimasukin aja suppliernya ke rows. Lalu untuk masing-masing produknya ini jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, sama beras ketan ke values di sum. Lalu ini saya tambahkan jumlah barang per suppliernya. Sehingga ketemunya totalnya 370.800. Begitu, Pak. Sebentar, di sini ada satu yang kurang sebenarnya, memanggil nama supplier. Ya. Karena manajemen kan pahamnya kan ini ya, nama supplier. Jadi kode supplier ini adalah nama suppliernya apa gitu ya. Nah, ini nanti jadi yang di pivot tabel adalah nama supplier
dan jumlah produknya yang dikirim, ya kan. Jadi nggak mungkin kan manajemen tuh memanggilnya itu ini kenapa kode supplier kan. AA001 siapa gitu. Nah, Tong Abadi, CC001, NRI buka kamus lagi kan. Oh, PT Caraka gitu. Nah, di situ yang teman-teman harus ingat. Terus kenapa yang kita pakai adalah LPB bukan PO? Menurut saya pakai LPB itu karena LPB itu kan laporan penerimaan barang, Pak. Jadi menurut saya itu kayak rincian kayak udah lengkap gitu, Pak. Di laporan penerimaan barang itu. Kalau PO? Kalau rincian PO itu tetap kalau rincian PO itu per PO-nya Pak, sedangkan di laporan LPB ini kita bisa dapat lengkap gitu Pak, per tanggalnya juga, terus sama per Kembalikan barangnya. ke sianya, jangan ke sini. Kembali ke sianya ya. jangan kembali ke tabelnya, mana yang lengkap dan mana yang tidak, tapi kembalikan ke sianya. Di sini yang diminta adalah total barang yang sudah diterima per supplier. Kalau SIA kan PO adalah permintaan barang, permintaan purchase order kan, permintaan barang. Berarti kan barang yang diminta, bukan barang yang diterima. Kalau barang yang diterima adalah LPB, laporan penerimaan barang. Nah, jadi kenapa kita menggunakan tabel LPB? Karena yang diminta adalah total barang yang sudah diterima per supplier. Total barang yang sudah diterima adalah apa? Ya, LPB, laporan penerimaan barang. Kalau PO, ini baru barang yang diminta, Pak, bukan barang yang diterima. Nah, itu jawabannya gitu harus. Kita kembalikan ke sianya lagi, jangan ke tabel yang di sini. Ya gitu teman-teman ya. Kita helikopter view kita langsung kita tarik lagi. Kita melihatnya apa sih di sini, kenapa nomor 7 gitu kita menggunakan tabel LPB bukan tabel PO. Ya, tadi kita kembalikan lagi ke sianya. Begitu tabel ke sianya, PO adalah permintaan barang, kalau LPB adalah penerimaan barang. Maka kenapa kita menggunakan tabel penerimaan barang atau tabel LPB gitu ya. Di sini teman-teman ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, silakan berikutnya ke soal nomor 8. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Revika. Sebentar ya, saya tutup ini dulu, rapiin dulu untuk portalnya. Ya, silakan teman-teman yang nomor berikutnya ya. Nomor 8, total barang yang sudah diterima per bulan. Yang sudah diterima berarti dasarnya adalah LPB per bulan. Ini lebih mudah lagi kalau per bulan. Karena di tabel LPB sudah ada ini kan apa? Tanggal penerimaannya kan. Share screen, Pak. Oh, silakan.
sini untuk nomor 8, barang diterima per bulan dengan pivot, ya seperti yang di atas tadi, cuman bedanya ini dari LPB. Di sini yang dipakai untuk tanggal total kuantitas yang dari jumlah barang diterima kilogram, dan ini tahunnya. Boleh izin share. Kalau mau dijabar yang nomor 9 jadi per produk. Per tanggal juga sama. Bisa kiri dulu. Ya. Barang yang diterima per bulan, ya itu tinggal kalau di LPB-nya sudah datanya sudah tersedia semua, kita tinggal pivot berdasarkan tanggal ya. Tinggal di grouping saja, itulah langsung ketemu. Jadi lebih mudah lah kalau nomor 8 ini. Nah, kalau nomor 9-nya rupanya juga sudah dijawab. Ya, ini dengan per detail produknya ya. Kalau tadi kan jumlah produknya. Kalau ini per detail produknya udah ketemu. Nah, coba mungkin teman-teman ingin lihat pivot tabel yang 8. Klik biar menunya keluar, menu pivotnya. Yang 8. Ya, ini yang 8. 8 total quantity ya. Iya. Total quantity. Kita bikin total quantity dulu ya. Iya, Pak, dari LPB. Coba di LPB-nya. Di tabel LPB-nya. Di tabel LPB-nya total quantity-nya di mana? Di sini dijumlah dari total. Kita bikin kolom insert dulu untuk jumlah per produk ya, per ini ya. Per produk jumlahnya berapa, baru nanti ditarik dengan pivot. Oke. Jadi tetap ada bantuannya adalah kita melakukan menjumlah dulu produknya dulu, jumlah produknya dulu. Oke, begitu teman-teman. Ada yang mau ditanya? Silakan. Berarti sudah selesai semua ya. Berikutnya adalah Excel yang 10. Cuma silakan aja teman-teman di sini. Oke, Mas Ivan. Ya. Terima kasih. Untuk yang Excel 10, teman-teman mandiri saja kerjakan. Nanti semua dikirim, setelah selesai semua dikirim untuk tabel 2, tabel 8, 9, 10 ya, ke alamat email saya. Yang ada di chat ini ya. Bisa malam ini atau besok pagi, silakan. Kemarin kan sudah ngerjakan tabel 2, tabel 8, dan sekarang tabel 9, tinggal ini tabel 10.
silakan aja. Mulai sekarang kita mandiri. Intinya sih tadi kalau sudah siklus pengeluaran, teman-teman ingat aja, bukan kita ngambil lengkapnya data, tapi tetap kita ingat fungsinya gitu. Kita ingat, kembalikan lagi ke sistem informasi akuntansinya. Kalau barang diterima ya laporan penerimaan barang. Kalau diminta menampilkan barang yang diminta per bulan ya baru berdasarkan PO gitu. Kalau dia tabelnya nggak lengkap ya kita tinggal minta dengan VLOOKUP untuk melengkapi tabelnya. Tapi konsep yang diminta soal apa ya ini yang harus teman-teman pahami. Mungkin itu, silakan. Saya mungkin mau off video, teman-teman sambil kerjakan yang 10 ya. Oke, nanti kalau udah selesai silakan aja dikirim. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan aja langsung. Ya, baik, Pak. Oke. Saya izin off video dulu ya. Mungkin recordnya dimatiin aja, Mas. Oh iya, baik, Pak.